Halo Sobat Parekraf Pro, ya, senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan kita membahas lebih dalam, mengupas tuntas tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, Sobat Parekraf, pernah nggak sih kita mikir kayak kok naik pesawat di Indonesia ini mahal banget kan begitu? Apalagi ya kalau kita banding dengan negara lain. Nah, kalau dibandingkan sama negara tetangga ini kok bisa lebih murah. Nah, ini sebenarnya Sobat Parekraf ada juga hubungannya video ini kemarin sempat dibahas juga di video yang ini. MotoGP Mandalika kemarin kan ada juga isu yang banyak berkembang di sosial media bahwa salah satu penyebab orang Indonesia sendiri itu tidak bisa menonton MotoGP di Mandalika itu salah satunya adalah tiket pesawat yang mahal. Nah, apa penyebab terjadinya mahalnya tiket pesawat yang ada di Indonesia ini? Nah, Sobat Parekraf, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Oke, Sobat Parekraf. Nah, sebenarnya penyebab dari mahalnya tiket pesawat yang ada di Indonesia ini kenapa kan gitu? Padahal ya tujuannya kan cuma beda pulau saja, Sobat Parekraf, kan beda pulau. Tapi harganya bikin kita mikir dua kali nih, Sobat Parekraf, untuk berwisata atau bepergian di satu tempat ke tempat yang lain yang ada di Indonesia ini saja. Nah, di video kali ini Sobat Parekraf sedikit menjawab sebenarnya apa yang terjadi. Nah, untuk itu kita mulai saja membahas tentang apa penyebab dari tiket pesawat yang begitu tinggi di Indonesia sendiri. Yo. Oke Sobat Parekraf, nah oke kita coba bandingkan ya Sobat Parekraf. Kita akan bandingkan naik pesawat dari, ini saya membandingkan karena saya orang Sumatera ya, saya akan membandingkan naik pesawat itu dari Medan ke Jakarta nih. Ini kan beda pulau nih, beda pulau, Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, hanya berbeda pulau. Berpikir lagi kalau kita mau pergi ke luar negeri ya, contohnya kita sebut aja Malaysia kan gitu. Misalnya naik pesawat dari Medan ke Malaysia itu lebih terjangkau Sobat Parekraf daripada dari Medan ke Jakarta. Beda pulau saja ini, padahal di Malaysia itu beda negara kita ya, beda pulau juga tapi beda negara. Tapi kenapa bisa lebih murah? Nah, ini pembahasan kita kali ini, apa penyebabnya dari hal tersebut ya Sobat Parekraf. Saya baru balik kemarin, saya baru tugas ada kegiatan di Jakarta kemarin. Saya menggunakan salah satu maskapai. Saya dari Bandara Kuala Namu yang ada di Sumatera Utara di Medan. Kemarin saya baru berangkat dari Medan ke Jakarta, itu pulang balik itu totalnya itu sekitar 3.400.000. Berarti Sobat Parekraf, nah berdasarkan data ini kalau bisa dibilang ya, itu sekali pergi itu ya sekitar 1.700.000 lah. Itu kan hanya beda pulau ya, beda pulau dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, cuma beda pulau saja. Nah, lalu kita bandingkan nih, seandainya kalau saya mau keluar negeri, ini beda pulau juga, beda negara. Dari data tersebut, kalau seandainya saya pergi menggunakan apa ya, sama berangkat dari Bandara Kuala Namu, dari Medan, saya ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Nah, itu hanya sekitar 400-an, nggak sampai 500-an ribu. Nah, Sobat Parekraf, ini kan perbandingannya kan sangat drastis jauh ya. Ya, kalau tadi saya dari Medan ke Jakarta itu sekitar 1.700.000 dibandingkan dengan saya pergi ke Malaysia atau ke Kuala Lumpur itu hanya sekitar 500. Berarti perbandingannya hampir 3 kali lipat Sobat Parekraf. Nah, apa penyebab hal ini bisa terjadi? Nah, ini makanya di sesi kali ini kita bakal bahas Sobat Parekraf, apa penyebabnya tingginya harga tiket pesawat yang ada di Indonesia ya.
Nah, oke, Sobat Parekraf. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga tiket pesawat ini mahal ya Sobat Parekraf. Ini kita kutip dari salah satu media yang memberitakan apa penyebabnya tingginya harga tiket pesawat di Indonesia. Ini dari media kontan.co.id. Pemerintah terus berusaha mencari cara untuk menurunkan tarif tiket pesawat terbang lantaran dianggap masih tinggi sehingga memberatkan konsumen. Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji operasi biaya pesawat. Nah, Sobat Parekraf, salah satunya dari berita tersebut kelihatan menjadi beban, itu dibebankan kepada kita yang membeli tiket pesawat, itu semuanya dibebankan oleh kita. Nah, ini yang akan dikaji oleh pemerintahan kita ke depan nih Sobat Parekraf. Nah, kita lihat dari berita tersebut, sekitar itu maskapai kelas full service berdasarkan biaya operasional langsung tetap, biaya operasi ya, asuransi pesawat itu 6,93%, gaji tetap teknisi 14,7%, gaji tetap awak pesawat 1,79%, biaya training 0,68%, kemudian biaya pemakaian aftur 35,76%, biaya pelumas 0,34%, tunjangan awak pesawat 2,24%, biaya overhaul dan perbaikan pesawat 16,19%, biaya bandara dan navigasi penerbangan 1,79%, dan biaya ground handling 1,78%, biaya catering 3,62%, dan biaya umum dan organisasi 3,15%. Biaya pemesanan dan penjualan serta komisi agent 2,46%, dan profit margin 0,9%. Nah, jadi gimana? Jadi ya memang harga tiket pesawat itu karena faktor-faktor tersebut, Sobat Parekraf. Jadi semua itu dibebankan kepada kita yang membeli tiket pesawat, Sobat Parekraf. Jadi makanya hal-hal tersebutlah yang akan dikaji ulang oleh pemerintahan kita ke depan. Nah, mudah-mudahan ini di zaman Pak Presiden Prabowo ini ya, mudah-mudahan ke depan ini sudah mulai bisa diterapkan nih, bagaimana nih antara pihak-pihak terkait atau kementerian terkait itu bisa menurunkan sedikit harga tiket pesawat, sehingga kita bisa kita bisa jalan-jalan ke destinasi-destinasi yang terindah di Indonesia ini kan Sobat Parekraf. Nah, tapi kalau istilahnya tiket pesawatnya sudah mahal, ini kan agak berpikir dua kali kita mau jalan-jalan ke Indonesia kita sendiri. Nah, ya, jadi Sobat Parekraf, tadi dari sekitar 14 faktor-faktor tersebut Sobat Parekraf, ini persentasenya sebenarnya persentase dari hal tersebut yang paling tinggi di sini kita lihat, kalau kita melihat grafik pie-nya ini Sobat Parekraf, yang paling tinggi itu adalah biaya aftur dan overhaul ya, overhaul perbaikan pesawat kan itu. Kalau biaya afturnya sendiri itu sekitar 35,76% Sobat Parekraf, dan biaya overhaul atau biaya perbaikan pesawatnya itu sekitar 16,9%. Nah, ini dua faktor ini yang akan dikaji ulang agar biaya atau tiket pesawat di Indonesia itu bisa lebih miring lah harganya Sobat Parekraf. Ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet kita. Ya, tiket pesawat kita itu masih terlalu tinggi untuk jalan-jalan di negeri sendiri Sobat Parekraf. Nah, jadi sebenarnya Sobat Parekraf, dari faktor-faktor tersebut ada juga sebenarnya dari faktor yang lain, bukan hanya dari beban biaya pajak-pajak atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh maskapai tersebut. Terkadang oligopoli pasar juga menjadi salah satu penyebab tingginya harga tiket pesawat yang ada di Indonesia ini Sobat Parekraf. Nah, pertanyaannya apa tuh oligopoli kan gitu? Oligopoli adalah Sobat Parekraf, oligopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya ada sedikit penjualan atau produsen yang mendominasi pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu. Nah, kata oligo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sedikit atau beberapa. Nah, jadi Sobat Parekraf, bukan hanya dari biaya-biaya tersebut juga tiket pesawat di Indonesia ini mahal, tapi karena oligopoli pasar ini juga, oligopoli ini
karena iya pemainnya sedikit nih di Indonesia sendiri ini pemainnya sedikit nih, maskapainya paling ya sekitar 15 sampai 20 maskapai. Nah, jadi mereka ini mungkin maskapai-maskapai ini punya kekuatan, punya power, tidak punya pesaing lain sehingga ya harga ya mungkin ya tidak ada standarisasi harga atau seperti apa. Jadi ya mereka memainkan harga-harga tersebut. Ini kemungkinan Sobat Parekraf. Karena dari berdasarkan persaingan industri tersebut ya maskapai tersebut hanya bisa beberapa maskapai yang ada di Indonesia. Dan ini mungkin salah satu juga faktor penyebab kenapa tingginya harga tiket pesawat yang di Indonesia. Tapi Sobat Parekraf, mari coba kita cek sebenarnya apa yang saya katakan tadi. Mari kita mengutip dari sebuah media liputan6.com tentang maskapai lain guide asing. Nah, di sini ada Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya, masa itu ya. Budi Karya Sumadi mendorong maskapai di tanah air untuk mengkolaborasi dengan perusahaan asing semisal Etihad dan Emirates sehingga lalu lintas udara di dalam negeri tidak hanya dikuasai oleh satu atau dua maskapai saja. Nah, jadi sebenarnya seperti yang kita kutip dalam berita tersebut, ya memang sebenarnya itu tadi ya masa itu Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi mengatakan ya karena memang di tanah air kita ini kolaborasi dengan perusahaan asing itu mulai diterapkan sehingga banyak penerbangan yang ada di Indonesia untuk menurunkan tiket-tiket pesawat yang ada di Indonesia, sehingga semakin banyak pesaing kan ini semakin bermain harga kan, seperti itu Sobat Parekraf. Seperti yang kita katakan tadi bahwa oligopoli itu tadi menjadi salah satu penyebab juga terjadinya tingginya harga tiket pesawat yang ada di Indonesia. Ini kita kutip dari satu laman media lagi dari jakartakompas.com. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf masa itu Pak Sandiaga Uno menyampaikan bahwa kapasitas penerbangan Indonesia saat ini belum pulih seperti pandemi COVID-19. Sebelum pandemi kita punya 700 pesawat, sekarang di angka 400 lebih, kita ada di sekitar 65%. Kata Sandiaga ketika ditemui di media usai program The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sabta Pesona Jakarta, Selasa 26 bulan 3 2024. Ia mengatakan tahun ini seharusnya jumlah pesawat di Indonesia mencapai 70% dari total pesawat sebelum pandemi. Nah, sementara di kawasan lain sudah 90-100% jumlah pesawat, malah sudah ada yang melebihi angka sebelum pandemi, ungkap Sandiaga. Jadi PR kita besar menjawab pertanyaan kenapa harga tiket pesawat mahal tambah dia. Nah, Sobat Parekraf, jadi dari Pak Menhub tadi, Menteri Perhubungan Pak Budi Karya tadi juga dibenarkan oleh Pak Menteri Pariwisata kala itu Pak Sandiaga Uno bahwa pemain maskapai yang ada di Indonesia ini masih sedikit. Itu penyebabnya salah satu kenapa harga tiket pesawat ini mahal di Indonesia Sobat Parekraf. Nah, kalau kita pikir ya, kalau pemainnya sedikit yang itu, kalau pemainnya sedikit, mereka jadi punya power ya kan untuk menentukan harga. Nah, Sobat Parekraf, mudah-mudahan maskapai ke depannya punya standarisasi lah, pemerintahan kita ke depan dan kementerian kita ke depan, bagaimana ini bisa berkolaborasi dengan maskapai, pihak-pihak lembaga maskapai bisa menurunkan harga pesawat ini ke depan. Nah, jadi ada dua tadi ya, kita sudah membahas dua faktor yang menyebabkan tingginya harga pesawat di Indonesia. Jadi yang pertama tadi adalah beban-beban biaya pajak, termasuk untuk biaya-biaya lainnya, ada juga persaingan yang tidak terlalu ketat sehingga memonopoli ya, bukan seperti memonopoli atau selebih tepatnya karena tidak ada persaingan jadi punya power untuk meningkat atau membuat tiket pesawat itu lebih mahal, karena mau tidak mau rakyat Indonesia ini ya harus beli kan gitu. Nah, yang ketiga, ada lagi faktor ketiga yang menyebabkan tingginya tiket pesawat tersebut adalah Sobat Parekraf. Oke Sobat Parekraf, nah jadi ketiga faktor tersebut salah satunya juga adalah infrastruktur yang ada di Indonesia ini belum memenuhi standarisasinya internasional mungkin ya. Kita kutip dulu salah satu media yang memberitakan tentang
fasilitas bandara yang ada di Indonesia. Ini dari idntimes.com menyebutkan infrastruktur dan kondisi bandara di Indonesia memainkan peran penting dalam menentukan harga tiket pesawat domestik. Meskipun banyak bandara yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, beberapa di antaranya memerlukan perbaikan dan pemeliharaan yang berkelanjutan, fasilitas yang ditingkatkan, landasan pacu yang diperpanjang, serta perangkat navigasi modern adalah investasi yang perlu dilakukan oleh maskapai penerbangan. Semua ini akan diimbangi dengan biaya operasional yang lebih tinggi, yang kemudian tercermin pada tiket pesawat. Nah, jadi beban biaya perbaikan bandara tersebut berdampak pada kita pengguna atau kepada masyarakat itu sendiri, Sobat Parekraf. Jadi karena faktor-faktor ini, banyak dari kita yang kesulitan untuk bepergian. Nah, baik itu mau urusan bisnis, apalagi berwisata di negeri kita sendiri. Dan ini kan penyebabnya dari salah satu tingginya harga tiket pesawat ini, kan kita mikir dua kali nih jadinya kalau mau berpergian atau berwisata ke negeri sendiri, Sobat Parekraf. Nah, jadi dari faktor-faktor tersebut sudah ada upaya dari pemerintahan dan juga maskapai. Nah, ini kita kutip dari salah satu berita dari finance.detik.com. Pemerintah berusaha menurunkan harga tiket pesawat, bahkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sampai membentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Kini menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang merupakan pihak dalam Satgas tersebut, ada jurus baru dari Satgas untuk menekan harga tiket pesawat. Salah satunya menghapus pajak suku cadang pesawat. Pajak ini dinilai berkontribusi ke mahalnya harga tiket pesawat. Budi Karya mengatakan atau bilang, pajak suku cadang pesawat jika dihapus bisa memberikan efek ganda ke sektor yang lain. Nah, Sobat Parekraf, jadi kesimpulannya Sobat Parekraf, sebenarnya ini pihak pemerintahan sendiri, Kementerian Perhubungan sudah ada upayanya untuk menekan harga tersebut, Sobat Parekraf. Belum berjalan sepenuhnya, kita tidak tahu kenapa. Apakah mungkin tadi faktor-faktor di awal itu tadi faktor karena sedikitnya maskapai yang ada di Indonesia ini, sehingga ya pemainnya itu aja, sehingga harga ya belum ada standarisasi harga. Jadi pemain-pemain maskapai yang di Indonesia ini ya bebas melakukan apapun karena belum ada pesaing. Tapi sudah di awal tadi sudah ada upaya-upaya untuk membuka penerbangan-penerbangan baru, lembaga-lembaga penerbangan yang baru untuk masuk ke Indonesia agar ini pesaing ini lebih kondusif kan gitu, lebih banyak pemainnya, jadi bisa menekan harga tiket pesawat yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya, tingginya harga tiket pesawat domestik di Indonesia ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pajak, persaingan pasar, hingga infrastruktur tadi udah kita bahas. Dan semoga dengan adanya diskusi dan upaya bersama, harga tiket pesawat di Indonesia bisa semakin terjangkau. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya Sobat Parekraf ke depannya. Dan menurut saya karena pembahasan kita kali ini adalah dalam sesi pariwisata dan ekonomi kreatif, ini menjadi tugas utama ini pada Kementerian Pariwisata, khususnya Ibu Widya Putriwardana nih, Menteri Pariwisata yang baru terpilih kemarin kan gitu. Ini menurut saya nih tugas utama Ibu ini, Bu. Bagaimana tiket pesawat yang ada di Indonesia ini bisa lebih murah agar pariwisata di Indonesia itu banyak dikunjungi, bukan hanya dari luar negeri tapi dari dalam negeri sendiri, Bu Widyanti. Walaupun mungkin ini ya, mudah-mudahan dari channel ini, dari video ini, Ibu atau pihak Kementerian Pariwisata bisa mendiskusikannya bersama tim. Nah, selanjutnya mungkin ya Bu Widyanti, Ibu Kementerian Pariwisata, dari kajian tersebut diharapkan dapat merumuskan strategi jangka pendek dan jangka panjang nih, untuk meningkatkan konektivitas antara daerah nih, serta mempromosikan destinasi wisata yang ada di Indonesia, Ibu. Tapi kan begini juga ya, Ibu
Ibu Widya atau Ibu Menteri Pariwisata ini kan tidak bisa bekerja sendiri. Bu Widyanti Putri Wardana ini kan tugasnya hanya sebagai Menteri Pariwisata, bagaimana meningkatkan kapasitas atau meningkatkan daya tarik pariwisata yang ada di Indonesia. Tapi sudah menjadi daya tarik yang luar biasa, tapi kalau kendalanya adalah di hal-hal tersebut seperti tiket pesawat, ini juga menjadi salah satu kendala kenapa orang tidak mau berkunjung ya Bu ya. Nah, oleh karena itu perlunya kerjasama, membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan siapa Ibu Widyanti ini nanti bakal bekerja? Ya salah satunya pastilah itu adalah Pak Menteri Perhubungan, Kementerian Perhubungan kita kan gitu. Yang sekarang itu diduduki oleh Pak Budi Purwagandi. Nah, ini Pak Budi, Kementerian Pariwisata beserta Kementerian Perhubungan juga bisa berkolaborasi bagaimana bertanggung jawab atas regulasi penerbangan termasuk tarif batas atas dan bawah serta infrastruktur bandara. Nah, itu yang pertama, kerjasama antara Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Perhubungan, Ibu Widyanti dan juga Bapak Budi Purwagandi. Terus ya mungkin yang berikutnya ada Kementerian Keuangan nih. Kementerian Keuangan juga penting menurut saya. Kolaborasi antara tidak hanya cukup dengan Menteri Pariwisata, tidak cukup hanya dengan Menteri Perhubungan, tapi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati bisa berkolaborasi dalam fenomena tingginya tiket pesawat yang ada di Indonesia. Ibu Sri Mulyani bisa nanti mengatur pajak bea yang terkait dengan penerbangan seperti pajak pertambahan nilai PPN dan masuk atas bahan-bahan bakar pesawat. Nah, karena tadi kita bahas sedikit yang agak tinggi, yang cukup tinggi itu di biaya aftur atau bahan bakar pesawat. Nah, lalu kerjasama berikutnya tentu saja ini dari Menteri BUMN nih, Badan Usaha Milik Negara nih, Pak Erick Thohir kan gitu. Perusahaan seperti, karena BUMN ini kan mencakup hampir luas ya, hampir luas. Seperti perusahaan seperti PT Angkasa Pura I, Angkasa Pura II memiliki peran penting nih dalam pengelolaan bandara dan dapat mempengaruhi biaya operasional maskapai nih. Jadi keempat instansi kementerian ini, Menteri Pariwisata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN ini mudah-mudahan duduk bersama berkolaborasi bagaimana mengupayakan untuk menekan harga tiket pesawat di Indonesia ini bisa lebih ekonomis dan bisa terjangkau bagi rakyat Indonesia, agar pariwisata kita sudah bagus bisa mempengaruhi peningkatan traffic kunjungan yang ada di Indonesia. Dan salah satu juga kenapa istilahnya ini juga tinggi, maskapai penerbangan nasional dan swasta ini secara langsung juga menentukan harga tiket pesawat. Mereka juga dapat melakukan efisiensi operasional untuk menekan biaya. Penyedia jasa penerbangan, penyedia bahan bakar pesawat aftur, harga aftur yang intuitif sangat mempengaruhi biaya operasional maskapai. Penyedia jasa navigasi udara, biaya layanan navigasi juga menjadi bagian dari biaya operasional maskapai. Lembaga pengatur, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU juga bertugas mengawasi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat di industri penerbangan. Jadi faktor-faktor tersebut yang mudah-mudahan dari keempat instansi pemerintahan atau kementerian ini bisa menyelesaikan masalah-masalah atau fenomena tingginya tiket pesawat yang ada di Indonesia ini. Ya, dari keempat ini ya tentu saja tidak terlepas dari keputusan presiden dan juga dibantu dari undang-undang kepresidenan atau undang-undang apapun untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Mudah-mudahan ya Pak Presiden Prabowo bisa ikut turut menyelesaikan masalah dari fenomena tingginya tiket pesawat yang ada di Indonesia. Jika Sobat Parekraf punya pengalaman-pengalaman dan juga pendapat yang lain, silahkan dan di-share di kolom komentar ya Sobat Parekraf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya Sobat Parekraf. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.